Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas seorang ratu yang dihukum mati karena hidup yang penuh dengan kemewahan. Marie Antoinette, yang memiliki nama lahir Maria Antonia Joseph Johanna. Marie Antoinette adalah anak dari pernikahan Francis I, Kaisar Romawi Suci, dengan Maria Theresa, Ratu Hungaria dan Bohemia. Marie Antoinette lahir pada tanggal 2 November tahun 1755 di Istana Hofburg, Vienna, Austria. Marie Antoinette ialah Ratu Prancis terakhir sebelum Revolusi Prancis. Marie adalah anak yang cantik, memiliki mata yang berwarna biru, dan juga berambut pirang. Di masa kecilnya, Marie menerima pendidikan ala bangsawan yang menekankan pada masalah keagamaan dan prinsip-prinsip moral. Pada masa itu terjadinya perang selama 7 tahun yang melibatkan negara-negara adik kuasa di Eropa. Persekutuan Austria dan Prancis menjadi fokus utama bagi ibunya Marie, yaitu Ratu Maria Theresa. Untuk memperkuat persekutuan dengan jalur pernikahan adalah salah satu cara paling umum yang dilakukan keluarga kerajaan di Eropa pada masa itu. Pada tahun 1765, Louis Ferdinand, anak dari Raja Prancis Louis ke-15, meninggal dunia. Oleh karena itu, anak Louis Ferdinand yang baru berusia 11 tahun, yaitu Louis Auguste, yang menggantikan ayahnya menjadi pewaris tahta Prancis. Marie Antoinette ditunangkan dengan Louis Auguste untuk persekutuan dari dua negara, yaitu Austria dan Prancis. Pada bulan Mei tahun 1770, menjelang usianya yang ke-15 tahun, Marie Antoinette pun pergi ke Prancis untuk pernikahannya. Marie Antoinette pergi ke Prancis dengan 57 kereta kuda, 117 pengawal, dan 376 ekor kuda. Marie Antoinette pun menikah dengan Louis Auguste pada tanggal 16 Mei tahun 1770. Pada tanggal 10 Mei tahun 1774, kakeknya Louis Auguste, yaitu Raja Louis ke-15, meninggal dunia. Dan kemudian Louis Auguste pun naik takhta sebagai Louis ke-16. Marie Antoinette pun menjadi Ratu Prancis saat dirinya berusia 19 tahun. Sifat raja dan ratu ini sangat bertolak belakang, karena Louis ke-16 memiliki sifat yang introvert, pemalu, dan juga pendiam. Dia lebih suka dengan kegiatan seperti membaca dan menempa besi. Sedangkan istrinya, Marie Antoinette, memiliki sifat yang ceria, gembira, dan suka berpesta. Marie Antoinette juga dikenal seorang sosialita yang suka berjudi dan mengoleksi pakaian mahal. Pada tahun 1777, ibunya Marie Antoinette, yaitu Ratu Maria Theresa, mulai panik terhadap Marie karena setelah Marie menikah dengan Louis ke-16, Marie belum mempunyai keturunan. Akhirnya, dia mengirimkan Joseph kedua, yaitu kakaknya Marie Antoinette, untuk pergi ke Prancis dan menjadi penasihat pernikahan. Dengan nasihat dari sang kakak, akhirnya setahun kemudian Marie Antoinette pun melahirkan seorang putri yang bernama Marie Thérèse Charlotte. Kemudian Marie Antoinette juga melahirkan 3 anak lainnya yang bernama Louis Joseph, Louis ke-17, dan Putri Sophie. Tetapi sayangnya, Louis Joseph meninggal saat berumur 7 tahun dan Putri Sophie juga meninggal saat berusia 11 bulan. Dan Marie mempunyai 2 anak yang tersisa, yaitu Marie Thérèse Charlotte dan Louis ke-17. Pada awal tahun 1780,
Marie Antoinette menghabiskan waktunya di Petit Trianon, istana pribadinya di wilayah istana Versailles, dan jarang ditemani suaminya. Kemudian beredar cerita bahwa Marie Antoinette berselingkuh dengan seorang diplomat Swedia, Axel von Fersen, yang membuat nama Marie menjadi buruk. Dan dengan gaya hidup Marie juga yang mewah, namanya juga semakin buruk bagi rakyat Prancis. Karena pada saat itu terjadinya gagal panen hampir di seluruh negeri dan mengakibatkan kesulitan keuangan negara. Rakyat Prancis pun yang marah dan benci dengan Marie karena pada saat itu gaya hidup Marie yang penuh kemewahan, sedangkan mereka hidup di tengah kemiskinan. Pada tahun 1785, sebuah kalung berlian yang diproduksi oleh perusahaan Boomer & Bussons hilang dicuri. Kalung itu dihiasi 647 butir berlian, dan kalung ini juga menjadi salah satu perhiasan termahal di Prancis, dan hanya keluarga kerajaanlah yang mampu memiliki kalung berlian tersebut. Kalung tersebut juga pernah ditawarkan kepada Marie untuk membelinya, tetapi Marie menolak karena dia tidak mau membuat negaranya mempunyai hutang yang lebih besar. Kalung berlian ini hilang pada saat kepemimpinan Marie Antoinette. Dan banyak orang yang yakin bahwa Marie Antoinette lah dalang dari pencurian kalung berlian tersebut. Kalung berlian itu sempat dikabarkan hilang dan dihancurkan. Berlian serta emasnya dijual terpisah di London dan di Paris. Walaupun Marie Antoinette merasa tak bersalah atau terlibat dalam pencurian kalung itu, rakyat yang sudah membencinya dan menganggap bahwa Marie harus bertanggung jawab atas kalung tersebut. Marie Antoinette yang terkejut menghadapi kritik dari rakyatnya, namun Marie membalas kritikan rakyatnya dengan membangun sebuah rumah peristirahatan mewah, Hameau de la Reine, di Versailles pada tahun 1786. Pada masa itu, pemerintahan Prancis membuat peraturan pembayaran pajak untuk menutupi kerugian akibat perang, yang dimana raja dan bangsawan tidak diwajibkan membayar pajak. Begitu juga dengan tuan tanah dan pemuka agama, tetapi rakyat biasa wajib untuk membayar pajak kepada negara dan juga membayar pajak kepada tuan tanah. Revolusi Prancis pun dimulai karena adanya peraturan yang tidak adil. Pada tanggal 14 Juli tahun 1789, rakyat yang tidak terima dengan peraturan tersebut kemudian berkumpul dan membuat kekacauan di Paris. Tentara kerajaan pun diturunkan untuk menenangkan rakyat, tapi terjadi penembakan yang membuat rakyat pun semakin marah. Rakyat pun mendatangi penjara Bastille untuk merampas senjata dan melepaskan mereka yang ditahan. Rakyat juga menuntut untuk menginginkan pemerintahan berbentuk republik. Kemudian, Prancis pun mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober, kerumunan orang pun berkumpul di luar istana Versailles dan menuntut agar keluarga kerajaan dibawa ke Paris. Raja Louis ke-16 yang pendiam tidak bisa memutuskan apapun. Oleh karena itu, Marie Antoinette yang mengambil peran politik suaminya. Marie berjumpa dengan para penasihat, duta besar, dan mengirim surat kepada para penguasa Eropa untuk membantu menyelamatkan monarki Prancis. Di sisi lain, Marie Antoinette dan selingkuhannya Count Axel von Fersen berusaha menyembunyikan keluarga kerajaan ke luar negeri pada tahun 1791. Tetapi mereka tertangkap dan dibawa kembali ke Paris pada September tahun 1791. Kemudian Louis ke-16 setuju untuk menandatangani konstitusi baru yang disusun Dewan Nasional. Dengan imbalan, Louis ke-16 tetap menjadi raja, meski hanya sekedar simbol.
Pada musim panas tahun 1792, di saat Prancis perang melawan Austria dan Prusia, seorang politisi radikal yang tengah naik daun, yaitu Maximilien du Robespierre, menyuruh agar raja diturunkan tahtanya. Pada bulan September di tahun yang sama, setelah berbulan-bulan berdarah di Paris, Konvensi Nasional membubarkan kerajaan dan menyatakan berdirinya Republik Prancis, dan kemudian memutuskan untuk menangkap raja dan ratu. Pada tanggal 21 Januari tahun 1793, Louis ke-16 menjalani hukuman mati dengan cara dipenggal menggunakan pisau gilotin. Tidak menunggu waktu yang lama, Marie Antoinette pun diseret ke pengadilan atas tuduhan melakukan pengkhianatan dan pencurian. Setelah 2 hari sidang, dewan juri yang seluruhnya pria memutuskan Marie Antoinette bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhkan hukuman mati pada 16 Oktober tahun 1793. Pada malam sebelum eksekusi, Marie Antoinette menuliskan surat terakhirnya kepada adik iparnya Elizabeth, yaitu, "Aku tenang seperti orang yang hati nuraninya bersih." Dan di pagi hari sebelum eksekusi dilakukan, pastor yang hadir memintanya untuk tetap kuat menghadapi hukumannya. Dan kemudian Marie Antoinette pun dipenggal dengan menggunakan pisau gilotin. Jasad Marie Antoinette pun dimakamkan di pekuburan Medellin tanpa adanya identitas di kuburannya. Dan anaknya yang bernama Louis ke-17 meninggal saat masih berusia 10 tahun di penjaranya pada tanggal 8 Juni tahun 1795 akibat penyakit tuberkulosa. Dan anak sulungnya yang bernama Mary Therese Charlotte yang selamat dan mencapai usia dewasa. Setelah revolusi Prancis, Marie Antoinette menjadi ratu terakhir Prancis. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia. Mohon maaf ya guys kalau ada salah pengucapan bahasa Prancisnya. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.